Ada 3 jenis power steering. Power steering merupakan hal yang baik untuk menjaga sistem kendaraan tetap berlangsung dengan optimal tanpa ada kendala. Jenis power steering juga beragam, ada komponen yang digunakan secara terpisah. Sistem power steering merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan bantuan berupa tekanan tambahan agar proses pengendalian sistem kemudi menjadi lebih ringan. 1. Power steering hidrolik. Sesuai dengan namanya, sistem power steering ini menggunakan fluida sebagai media pengantar tenaga. Untuk power dihasilkan dengan putaran mesin. Dengan sistem kerja, roda diputar melalui serangkaian katup. Lalu setiap katup membuka aliran hidrolik dan menjaga pompa pada bagian rak setir. Bila mesin berada di posisi hidup, maka putaran mesin akan meningkat dengan pelepasan hidrolik. Ada beberapa komponen di sistem power steering. 1. Pompa power. Fungsinya mengubah sebagian energi mesin ke tekanan hidrolik. 2. Steering rack merupakan rangkaian roda gigi yang memiliki ruang fluida untuk melakukan power assist. 3. Pinion and fanny merupakan roda gigi yang terhubung dengan poros roda kemudi dan mengatur arah aliran fluida berdasarkan arah putar kemudi. 4. Fluida sebagai media pengantar tekanan dari pompa. Fluida yang digunakan umumnya menggunakan fluida berjenis ATF. 5. Reservoir berfungsi menampung cadangan fluida dari dalam sistem. Kekurangan power steering hidrolik. Pada sistem ini ada satu kelemahan yang terdapat dari sistem, yaitu penggunaan tenaga mesin. Bila mesin mogok, maka setir akan terasa sangat berat. Maka dari itu penggunaan power steering satu ini tidak akan maksimal tanpa pompa power steer. 2. Power steering elektrik. Untuk sistem power steering satu ini menggunakan tekanan fluida yang dapat dialirkan melalui tegangan listrik. Cara kerjanya juga sangat mudah. Sensor arah kemudi akan terdeteksi oleh sistem. Lalu roda kemudi akan membaca sensor dengan motor setir dan dialirkan melalui rak setir. Lokasi yang sudah dibaca oleh sensor akan menyala dengan tanda sinyal kemudi, lalu sistem motor setir akan bekerja secara otomatis. Komponen pada sistem elektronik power steering. Steering rack merupakan rangkaian roda gigi yang memanjang antara tirut kiri dan kanan yang juga digunakan sebagai tempat untuk power assist. Steering motor terletak pada steering rack. Komponen ini berfungsi menyediakan tenaga putar untuk meringankan beban pengemudian. Steering and torsi sensor. Sensor yang mendeteksi arah secara momen pengendalian. Sensor ini bisa secara akurat mendeteksi EPS modul, sebuah rangkaian elektronik untuk menentukan kinerja motor berdasarkan data sensor. Arus listrik ke komponen ini sangat penting karena berfungsi sebagai sumber tenaga penggerak EPS. Kekurangan power steering elektrik. Sesuai dengan namanya, elektrik berarti memiliki tingkat konduksi yang tinggi. Dengan kata lain, power steering ini sangat berbahaya ketika menerjang genangan air. Letak motor listrik yang berada di bawah juga berpotensi memberikan masalah, apalagi jika aki tekor, maka setir akan berat dalam posisi genangan air yang tinggi. 3. Power steering hybrid. Sistem satu ini menjadi teknologi terbaru dan terbaik yang bisa diterapkan. Sistem sisi akumulator pada steering rack. Cara kerja layaknya hidrolik namun menggunakan bantuan pompa elektrik. Dengan kata lain, mesin tidak
terbebani oleh power steering, namun dapat dibantu dengan sistem hidrolik sehingga sistem kemudi menjadi lebih mudah dan aman. Kekurangan power steering hybrid. Sebenarnya tidak ada kekurangan pasti selain biaya perawatan yang lebih mahal karena menggunakan dua metode. Penerapan di beberapa mobil juga lebih sedikit karena memiliki teknologi terbaik.